yang benci Al-Quran Iya, itu. maksudnya saya udah paham, tapi kok narasi berlanjut terus ini. Kan Allahu Akbar. Gimana? Iya, orang-orang kafir itu yang benci Al-Quran. kafir Apakah kan, Anda? Bang? Iya. Cukup disebut dengan kafir, Bang. Jangan disebut dengan kata Kristennya, Bang. Lah kan Kristen itu kafir, Bung. Orang-orang bahkan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat itu disebut kafir oleh Paulus. Itu kan tertulis di Al-Quran kan, Bang? Apanya tuh? Dengan kata-kata kafir itu. Ada di kitab saudara juga ada kok, Galatia 2 nomor 14 itu. Bagaimana Anda bilang kita membenci Quran? Dalam Quran juga menceritakan Yesus. Saya mencintai Yesus, saya tidak membenci Quran. Apa buktinya? Anda jangan jadi orang munafik. Kalau Anda mencintai Al-Quran, berarti Anda sudah mengimani narasi yang ada di dalam Al-Quran. Enggak, gitu, saya mencintai Quran dari sisi yang menceritakan Isa itu, Yesus itu. Yang mana saya tidak tahu ini. Berarti Anda munafik namanya tuh. Oh, tidak, saya percaya iman saya itu Kristen. Yang tertulis dalam kitab saudara itu. Saya tanya. Kita buktikan kebenaran Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru inna hadza illa. Kita buktikan itu ya. Sekarang saya tanya, apakah Anda mengimani Al-Quran itu adalah firman dari pencipta langit dan bumi? Kalau saya mengimani ke kitab ya, saya hanya poin-poinnya saja yang menceritakan Yesus. Di situ saya yakini bahwa Yesus diceritakan dulu di dalam Al-Quran. Anda mengimani Al-Quran itu firman dari pencipta langit dan bumi? Saya tidak yakin karena saya tidak. Itu dia makanya aku bilang. Makanya aku bilang Al-Quran itu tidak keliru kemudian. Tidak keliru menceritakan tentang kalian. Al-Quran mengatakan tentang saudara-saudara saya ini. Ya. Bagaimana kemudian mereka menolak Al-Quran yang datang, sebenarnya di mana Al-Quran itu dikhususkan kepada Anda. Al-Quran itu diwahyukan untuk Anda. Al-Quran diwahyukan untuk orang-orang Kristen. Itulah Al-Quran. Tapi apakah Anda kemudian mau menerima itu? Kan tidak. Iya, padahal yang Injil yang hidup, ada firman yang hidup adalah Yesus, bukan lagi kitab yang lain. Baik. Saya tanya. Al-Quran menerangkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta dan bumi itu mewahyukan Al-Quran untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Boleh enggak saya minta datanya di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia? Ada enggak dalilnya? Ada, Anda baca di Matius 18 ayat 29. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku, maka engkau pergilah ke seluruh bumi untuk baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu loh Matius 18 ayat 28. Yakin itu begitu bunyinya? Yakin. Yakin. Tidak sama kitab saya, Bang. Yakin itu. Bang. Iya, Bang, baca aja Matius 18 ayat 28. 21 ya, tidak salah. Aduh, saudara saya ini asal-asalan. Baptislah seluruh bangsa menjadi. Yakin itu Matius 18. Yakin itu Matius 18. Yakin. Yakin, Bang. Yakin. Bukan Matius 28. Sebentar saya lihat kitabku dulu. Saya ini pakai kitab aja. Saya kitab dulu. Kita mencintai kitab saudara, maka saudara akan jijik menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Layaknya kami mencintai Al-Quran, kami jijik menyebut Al-Quran itu dengan sebutan Biblos. Karena kami tahu Biblos itu bukan firman Tuhan. Iya, tapi kenapa kemudian Anda gemar kali menyebut kitab saudara dengan sebutan nama lain daripada Al-Quran? Artinya Anda lebih cinta Al-Quran daripada kitab Anda sendiri, kan gitu poinnya. Nah, satu nasihat buat saudara Kristen. Kalau Anda cinta terhadap kitab saudara, Anda pasti tahu letak perkaranya itu di mana. Masakan aku lebih tahu daripada Anda tentang isi Matius? Kalau Anda artinya Anda tidak cinta. Anda kalau menghafal kitab luar biasa, saya puji kepada Anda. Tetapi bukan masalah menghafal. Sekarang begini, saudara Kristen. Kalau Anda mencintai seseorang, apakah Anda akan mempelajari pesan-pesan seseorang tersebut? Contoh misalnya ketika Anda itu cinta terhadap slang, sayang pada slang,
tentu Anda akan menghafal lagu-lagunya, bukan? Benar? Iya betul, menghafal, tetapi belum Nah. tentu lagu-lagunya itu bernarasi yang positif. Pasti ada negatifnya, Enggak, maka saya tidak perlu percaya negatifnya. Nah, sekarang Positifnya Bible Anda itu nuansa positif atau negatif? Yesus adalah firman, dia membuat Saya jalan tidak keselamatan tanya bagi ya. kita manusia. Saya tidak tanya Makanya Yesus. saya Saya tanya Iya, kitab kan? saudara. Yesus adalah Kitab firman. saudara itu kitab saudara itu nuansa positif atau nuansa negatif auranya? Positif, dia membuat jalan Kenapa Anda, keselamatan. kenapa Anda tidak hafal? Kalau itu positif. Bang, perbuatan kita yang harus kita ikuti. Loh, kok larinya ke menghafal kita, sana? kalau menghafal bukan Lagu-lagu menyelamatkan. orang yang Tetap Anda iman dan suka, yang perbuatan Anda kita yang cintai menyelamatkan, saja, Bang. Bukan Anda hafalan hafalkan yang katanya menyelamatkan, tadi. tetapi Hai. tindakan, perbuatan Inilah kaum kita yang munafik. menyelamatkan kita, Bang. Bukan Makanya Yesus menghafal yang menyelamatkan. Makanya Iya, Yesus kan? mengatakan, iman dan perbuatan kita yang Makanya- menyelamatkan kita. makanya Bukan Yesus- menghafal Al-Quran, menghafal Alkitab, Bang. Jelas Saya itu, tanya, Bang. saya tanya kepada saudara, kalau Anda itu cinta kepada Yesus dan cinta kepada Bible Anda dan Anda mengakui bahwa Bible itu adalah ucapan-ucapan Yesus, maka Anda akan menghabiskan waktu merenung, menyendiri, mengkaji, mentadaburi, menelaah, menerawang apa yang ada dalam kitab saudara sampai kepada sampai kepada level Anda tahu data-datanya di mana, Yesus ucapkan di mana. Ini cerminan bahwa kitab saudara itu bukan firman Tuhan dan cerminan Anda tidak cinta terhadap kitab saudara. Masakan saya tanya tentang itu Anda mengatakan Matius 18. Ayo. Kalau kekeliruan ada karena kita manusia. Padahal Kalau Anda saya selalu menarasikan, dan hafal Alkitab itu Anda enggak masalah. Anda selalu Tetapi Anda bukan selalu menarasikan, kita orang Kristen Anda bukan menghafal, kita mengimani oleh tindakan dan perbuatan karena Yesus. Bagaimana bisa Anda mengimani sesuatu yang Anda tidak tahu? Kita tidak menghafal kita yang menyelamatkan, mengimani Bukan dengan masalah. perbuatan itu yang menyelamatkan. Bukan masalah mengimani atau bukan masalah menghafal, bukan. Ini masalah cinta. Kalau Anda cinta terhadap kitab Anda, pasti Anda setidaknya tahu. Masa Matius 28 Anda katakan Matius 18? Kalau kekeliruan saya itu tidak masalah, Bang. Manusia punya Itu bukan kekeliruan, Bang. itu bukan kekeliruan, itu ketidaktahuan, Dung. Kitab bukan, tapi Saudara, kita bukan Alkitab sebagai penyembah kitab. Saya bukan penyembah kitab, saya menyembah Allah yang hidup. Yang sudah apa kamu pikir Apa kamu pikir saya nyembah Al-Qur'an? Saya bukan menyembah kitab. Saya menyembah Yesus yang hidup, yang naik ke surga. Kalau saudara menyembah Yesus dan Anda cinta kepada Yesus dan Anda yakini Bible itu adalah pesan-pesan Yesus, setidaknya Anda tahu tentang ucapan-ucapannya. Tadi katanya kalau artis Anda sukai, Anda hafalkan lagunya. Kenapa Tuhan Anda cintai tapi Anda tidak tahu dalilnya di mana dia berkata? Gini, Bang, kalau kita sebagai manusia, ya kalau mengingat atau melupakan sesuatu itu kita manusiawi aja. Kita punya memori yang terbatas. Ini bukan masalah melupakan. Ini bukan masalah melupakan. Ini bukan masalah melupakan. Ini masalah tidak tahu. Bang. Hafalan menyelamatkan, hanya iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Apa yang saya katakan? Saya tidak mengatakan bahwa Anda itu menyembah kepada hafalan. Enggak ada ke sana. Anda enggak nyambung. Iya. Masakan Anda mengakui saya menghafal kan? Hafalan itu tidak bukan menghafal. Bukan menghafal. Bukan menghafal. Tetapi yang saya imani kalau Yesus yang hidup, yang mati dan bangkit naik ke surga, itu yang saya imani. Bukan masalah menghafal, setidaknya Anda tahu bahwa apa narasi yang Anda bangun itu terletak di dalam Matius sekian. Ini bukan masalah hafal, ini masalah tahu. Bukan masalah khilaf, bukan masalah lupa, ini masalah tahu. Anda tidak tahu. Anda hanya membabi buta mencintai seseorang. Anda berlebihan terhadap anaknya orang, Anda sampai pada level menuhankan anak orang ini, kan gitu poinnya. Anda menyampaikan seperti itu pendapat Anda, tetapi iman ya sama. teguh. Sama. Amin.
Iya, namanya asal percaya itu apapun yang terjadi orang-orang nggak akan goyah. Saya tahu itu. Mau apapun yang terjadi kalau sudah terlanjur percaya ya itulah yang terjadi bagi Anda. Tapi kalau ada iman tanpa dibaluri dengan ilmu itu namanya tong kosong. Itu namanya tong kosong namanya itu. Jadi ada iman, ada jadi iman. Allah harus berilmu dulu baru menciptakan langit dan bumi ya. Kenapa Hanya iman dia berfirman maka jadilah langit dan bumi. Kenapa larinya ke Allah? Dulu, baru menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah lari? itu menciptakan langit dan firman-Nya, bukan dia berpengetahuan baru menciptakan langit. Dia percaya dan mengimani, dia berfirman maka jadilah. Kenapa Seperti Anda itu bahas? kita orang Kristen. Kenapa Bukan Anda bahas berpengetahuan dulu, Tuhan? baru percaya, tetapi percaya dulu dan baru berpengetahuan. Kenapa kemudian Anda larinya ke Tuhan? Ya memang karena kita adalah anak-anak Allah. Beriman dulu baru beriman dulu baru pengetahuan. Inilah penghinaan kalian. Inilah penghinaan kalian. Inilah penghinaan kalian terhadap Islam. Kalian itu memang penghina. Oh, saya tidak Kalian itu adalah agama yang dibentuk untuk menghina agama Islam. Oh, tidak. Di saat Islam menyibukkan hari-harinya untuk memuliakan Yesus, Anda justru sibuk menghina Islam gitu. Anda menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah. Kenapa Anda sebut sebagai anak-anak Theos aja? Atau anak-anak Yahweh, kenapa harus ke Tuhannya umat Islam? Kenapa? Apakah tidak ada sedikit pun kepedulian terhadap kami umat Islam untuk menghargai sedikit Tuhan kami? Tuhan kami lam yalid wa lam yulad. Nama Tuhan kami adalah Allah. Kalian mengaku dan mengajarkan secara terstruktur, ya, terorganisasi dan memang sengaja untuk mengajarkan bahwa kalian itu adalah anak-anak Allah. Itu penghinaan bagi kami. Oh, jadi Allahnya orang Arab beda dengan Tuhannya orang Indonesia ya? Tapi apakah Anda sadar? Dengan Tuhannya orang Indonesia ya? Kenapa larinya ke orang Arab? Iya, Anda orang Arab. Kan Anda berbahasa kata Allah itu adalah kata imannya orang Islam. Kalau kita Ya, di memang Indonesia, betul. Jadi Allah itu hanya untuk bagi orang Islam. Allah itu hanya untuk bagi orang Islam. Oh, jadi Ya, kita sekarang begini. Boleh tidak? Bahwa satu-satunya Tuhan, Allah dan Tuhan Boleh sama tidak? Boleh tidak Anda memberi? Sabar. Boleh tidak Anda membuktikan Allahnya bahwa orang Arab beda dengan sabar. Tuhan orang Kristen. Sabar. Tuhannya orang Sabar. Saya mau tahu apa dasar Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah Allah? Mohon maaf. Ya, pada dasarnya kan dari kejadian kita diciptakan dari Adam dan Hawa. Dasarnya. Ya, saya tidak tanya. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apa dasar pijakan Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah Allah dan Anda adalah anak-anak Allah? Saya butuh dalil. Di dalam Alkitab kan udah terjadi ada Adam dan Hawa. Alkitab lagi. Anda lagi-lagi menggunakan narasi Quran. Kenapa Anda tidak mengatakan Biblos atau Biblika? Kenapa harus bahasa Quran? Inilah kalian suka menghujat agama kami. Juga ada bahasa. Kalian suka menghujat, tapi saudara menggunakan nama Tuhan kami, saudara menggunakan nama kitab kami. Kan lucu kalian ini. Kan lucu. Mau berdalil sama dia. Kayak mana keluar dari sini mau dimasukkannya pula, Pak? Nah, coba. Dari mana Anda menarasikan Anda adalah anak-anak Allah? Sementara Allah itu tidak punya anak. Coba. Ayo. Oke, saya baca dalam kitab ya. Iya, silakan. Anda mau menunjukkan kitab mana? Biar saya bacakan. Ayo, cepat. Waktu saya sedikit, cepat. Anda ingin membaca dalil di mana? Supaya teman-teman Kristen ini sadar bahwa agama Anda itu memang dibentuk untuk menghujat Islam. Silakan. Anak-anak Yahweh. Lagi nyari. Oh, lagi nyari. Anak-anak Yahweh jangan ngaku anak-anak Allah. Nah, silakan. Ayat 16. Berapa apa? Matius 16 ayat 16. Matius 16 data nomor 16. Ya, jadi jangan kita gunakan ayat. Ayat itu bahasa Quran.
Oke, kita saling menghargai. Belajar kita saling menghargai. Mengklaim aja bahasa Al-Quran. Loh, ada kata ayat di dalam original teks kitab Anda? Alah, sejak kapan itu bahasa Al-Quran? Lah, memang ada dalam. Semua. Yo iya klaim. dong. Yang mengklaim siapa? Mbak, yang mengklaim siapa? Saya boleh minta kata ayat di dalam Dasarnya itu dari Kristen loh. Lah. di dalam kitabmu ada nggak kata ayat? Di mana itu tertulis? Islam itu dasarnya dari Kristen. Nggak tahu sejarah ya. Nenekmu kiper. Agama Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Sekarang saya bacakan dengarkan. Matius 16. Coba kalian dengarkan dari saya ya. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, di dalam Matius 16 nomor 16 dikatakan begini. Apokrites de Simon Petros Aipen. Sei ei ho Christos, ho hueus, ho theon. Lalu dikatakan tau santos. Mana kata Allah di situ? Mana kata Allah di situ? Kamu pakai bahasa. Mana kata Allah? Mana kata Allah di situ? Mana kata Allah di situ? Abang yang bersuara ini bisa mendengarkan, kita tidak bisa mendengarkan orang lain loh. Cuma suara saja yang saudara mengklaim bahwa kata Allah itu ada di dalam kitab Matius 16 nomor 16. Izinkan saya membaca kitab Anda. Habis itu Anda tunjukkan mana kata Allah di situ. Apokrites de Simon Petros Aipen. Sei ei ho Christos ho hoos tau santos. Yang mana kata Allah di situ? Yang mana kata Allah di situ? Kamu pakai bahasa orang bisa bahasa apa kamu klaim bahasa Arab? Iya, ini saya membantu Anda. Ini saya membantu Anda menggunakan kitab saudara. Makanya saya mengatakan Anda kenapa menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah? Kenapa? Sementara di kitab Anda tidak ada kata Allah. Jema, kau itu antikristus. Abang. Kau pintar Alkitab. Kalau saya antikristus, saya akan menolak Yesus. Orang sana. Oke? Kalau saya antikristus, saya menolak Yesus. Buktinya tidak. Saya tidak menolak Yesus. Tapi kamu antikristus, Pak. Kalau saya antikristus, saya akan menjadi Kristen karena Kristen itu adalah antikristus. Ayo. Kamu yang antikristus. Bantah saya. Gak mengakui Anda Yesus. bukan antikristus. Anda tidak akan mungkin menuhankan Yesus karena Yesus itu bukan Tuhan. Yang antikristus itu adalah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Halo Bang Suma, saya baca dulu ke tema yang tadi. Saya baca kitab ya. Matius 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Silakan Anda berlemah lembut, silakan. Silakan Anda berlemah lembut, silakan. Yang saya tanya, dasar pijakan Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Allah itu di mana dalilnya? Matius 16 tidak ada di situ. Gini Bang, kami ada anak-anak Allah, anak pilihan kami. Iya, mana dalilnya kalian anak-anak Allah, mana dalilnya? Pasti tahunya itu. Makan hafal Alkitab semua. Kalian itu penghujat, kalian itu penista agama Islam. Paham? Ngerti kalian? Ayat penista. Matius, dengarkan. Yang mereka disebut anak-anak Allah. Itu Bang dalilnya. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jelas ya? Itu yang membunuh orang-orang kafir itu, yang disuruh membunuh orang-orang kafir itu siapa itu? Penjahat itu. Di Al-Quran kan ada itu. Bunuhlah orang-orang kafir. Sabar. Kristen muncul di Indonesia itu hasil penjajahan. Sabar. Ya, Tuhan itu satu campur aduk. yang menjajah kan agamanya Kristen. Itu sama. Sabar. Ini namanya Kristus. Siapa itu bisa didengarin orang lain dulu ya, Kak? Cuma saya nanya satu aja. Oke. Diam ya. Saya bacakan ayatnya. Diam. Saya bacakan ayatnya. Ya. Berbahagialah orang yang apa tadi? Berbahagialah orang yang apa tadi? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Oke, saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Dengan menyebut nama Allah, saya membacakan kitab saudara. Makariau, how I trenopoyo, hori otau hoio, teos. Saya tidak mengerti itu bahasa itu. Saya orang Indonesia. Saya punya Alkitab Indonesia. Kete sontai. How teo. Saya orang Indonesia. Saya tidak mengerti itu bahasa itu. Mereka dikatakan auto hoyo oteo. Mana kata anak-anak Allah di situ? Mana? Dalam mana? Injil dalam kitab terjemahan sekarang ini saya anak-anak Allah. Mana? Ini original teks kitabmu. Ini original. Ini original kitab kamu. Saya orang Indonesia. Saya bukan orang luar. Ini original kitabmu. Asli dari sono, dari Yunani. Kubacakan auto hoyo oteo. Mereka disebut anak-anak Teos. Intinya urusi aja lah agama kau, cuma nah, usah urusi agama orang. Kalau enggak kau jadi menteri agama aja udah. Betul. Kalian harusnya mengurusi agama kalian. Ngapain kau urusi agama kita dengan menyebut diri kalian dengan anak-anak Allah? Kenapa? Kenapa enggak menyebut diri kalian dengan sebutan anak-anak Teos? Kenapa? Kenapa Anda sibuk? Menyebut itu Sama Allahmu kami bahwa kau enggak terima kami menyebut nama Allah. Ngadu sama Allahmu. Ada undang-undang perlindungan untuk memakai Alkitab ini, kita sah pakai Alkitab Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya adalah Kristen itu adalah agama yang suka menikung atau nipu-nipu dengan mengambil istilah agama orang lain. Katamu itu. Kesimpulannya adalah Kristen yang adalah lembaga kitab Anda mengajarkan Anda menjadi penipu, gitu. Oh, salah. Masakan kitab aslinya mengatakan autoi hoio teo. Mereka adalah putra. Mereka adalah putra Teos. Mereka adalah putra Teos. Masakan diterjemahkan mereka adalah anak-anak Allah? Kan pikun. Bahlul Indonesia, Bang. Bahlul. Justru versi Indonesia itu tujuannya menipu. Bang. Cuma saya tanya satu aja. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya, terjemahan yang benar itu anak-anak Teos, atau anak-anak Allah? Saya tanya. Saya tanya dulu. Yang terjemahan yang seharusnya anak-anak Teos atau anak-anak Allah? Jawab. Versinya orang luar. Saya tidak tanya versi. Saya tanya terjemahan yang sebenar-benarnya itu anak-anak Teos atau anak-anak Allah? Jawab. Mulai pikun. Anak-anak Allah sesuai versi kitab Injil yang disahkan Undang-Undang Dasar Indonesia, yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia. Itu jelas kita orang Kristen Indonesia. Nah, inilah agama penipu ya, agama yang dibawa penjajah yang kayak gini modelnya. Oh, bukan. Jelas kitab kamu menerangkan Undang-Undang Dasar Indonesia menjamin kita merdeka untuk anak-anak Allah katanya. Kamu Allahnya itu bahasa. Ya, Allahnya itu bahasa apa? Oh, jadi Allahnya orang Arab. Kamu orang Indonesia. Kamu cantik Allah bidadari gitu. Kamu ganteng Allah bidadari gitu. Hah? Kamu ganteng ala si Ujil gitu maksudnya. Allah itu maksudnya. Kalau Allah itu adalah laksana kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Allah itu artinya sumpah serapah. Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Apakah maksudnya kalian ini adalah anak-anak sumpah serapah gitu? Aduh, bukan, Bang. Kristen adalah anak-anak sumpah serapah. Katanya Allah. Kalau Allah Indonesia berarti Allah itu artinya, dengarkan dulu Kristen. Allah itu artinya sama atau seakan atau serupa. Itu Allah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu adalah sumpah serapah. Yang mana yang sebenarnya ini? Allah
adalah semisal atau sama atau serupa atau Allah sumpah serapa. Kalian anak-anak sumpah serapa itu gimana? Allahnya orang Arab beda dengan Tuhan orang Indonesia ya. Artinya kalian betul mengambil Al-Quran dengan mengatakan Allah orang Arab, berarti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jelas memang agamamu dalam hal ini, lembaga kitabmu itu mencoba untuk menghujat kami umat Islam, menghujat Tuhan kami, berarti dengan mengatakan manusia pemakan babi ini sebagai anak Allah. Zuma jadi menteri utama Artinya pemakan babi penyembah manusia ini menghujat Islam dengan mengakui dirinya sebagai anak-anak Allah, kan gitu. Iya, kita jelas. Kalian itu adalah orang yang menistakan agama Islam. Secara agama, secara terstruktur, agama kalian di Indonesia itu didirikan untuk menghujat Islam. Gitu. Anda menjustifikasi orang Kristen seperti itu, Bang. Enggak keliru kok, buktinya kitabnya menyebut diri mereka dengan anak-anak Allah. Apa? Sementara original teksnya tidak ada kata Allah. Ayo, apa tujuannya? Kalian untuk menistakan Islam kalian itu. Zuma, berikan saya satu saja bukti bahwa bahasa Arab itu dilindungi paten, sehingga tidak bisa dipakai oleh. Ini bukan masalah bahasa Arab, Bung. Ini nama Tuhan kami. Kok enggak? Daniel, coba kau pakai otakmu dulu. Ini Kristen di mute dulu. Kristen diam dulu kau. Bahasa itu produk peradaban. Kristen di mute biar saya terapi orang yang satu di atas ini, Daniel. Dengarkan saya, Daniel. Allah itu nama Tuhan kami. Mau di Jepang, mau di Indonesia, mau dimanapun Tuhan kami bernama Allah. Jadi tidak terkait dengan bahasa. Dengarkan dulu. Tidak terkait dengan bahasa. Nah, Tuhan kami itu sebenarnya original teksnya siapa? Allah itu terkait dengan bahasa. Itu kan abjad. Itu nama Tuhan kami. Itu Tuhan kami. Itu nama Tuhan Islam. Sekarang saya tanya, dengarkan. Kenapa kamu meninggalkan nama Tuhanmu? Ada apa? Kenapa kamu tidak pede dengan nama Tuhanmu? Kenapa? Karena Theos dan Allah itu memang padannya Allah. Theos itu. Theos kalau diarabkan apa? Allah, sesembahan. Buset. Makanya kamu itu belajar. Coba KBBI, Allah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Gitu loh, itu KBBI. Nah sekarang Theos ketika diarabkan Tuhan. Tuhan kalau diarabkan itu apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah katanya. Dasar nenekmu kiper. Kamu belajar dari mana? Sekarang berikan saja saya satu dalil bahwa bahasa Arab itu dilindungi oleh paten. Ini bukan bahasa Arab. Ini nama Tuhan. Ini nama Tuhan. Ini nama Tuhan kami. Kristen Indonesia, Allah itu nama Tuhan saudara-saudaramu Islam. Tolong dihargai. Kau kan bisa mengatakan kami ini adalah anak-anak bapak, atau anak-anak ayah, atau anak-anak abi, atau anak-anak Theos, atau anak-anak Yahweh, atau anak-anak Yehova, atau anak-anak Yodhepave, atau anak-anak Adonai. Kenapa harus Allah? Kenapa harus Allah? Sejak ya. Karena orang-orang sezaman Muhammad itu. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Bukankah kitabmu itu dari bahasa penjajah Belanda? Bukankah kitabmu itu berasal dari penjajah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu? Kenapa harus menggunakan nama Allah? Kenapa tidak gunakan kata Tuhan? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa harus Allah? Kenapa harus masuk ke Islam? Kenapa? Gak ada sedikit pun penghargaan perasaan kalian kepada kami ini. Zuma, ada inskripsi. Katanya kalian itu ajaran kasih.
jangan mengambil hak orang lain. Kenapa Anda mengambil hak kami dan menundukkan pada tempat yang tidak sebenarnya? Kenapa? Anda jatuh miskin gitu. Anda jadi nggak ganteng ketika kata Allah itu kalian lepaskan gitu. Anda mau diskusi pakai ilmu atau pakai ini aja? Ini sudah pakai ilmu, Bung. Saya tanya kepada Anda, teos dalam bahasa Arab apa? Katanya Allah. Itu yang ngajarin siapa? Kasih saya kesempatan. Teos dalam bahasa Arab. Dengarkan. Teos dalam bahasa Arab itu ilah. Terus kenapa lari ke Allah? Karena ada inskripsi dari tahun 643 Masehi yang ditulis dalam dua bahasa, bahasa Yunani dan bahasa Arab. Bahasa Yunani dan bahasa Arab. Kitabmu yang ada di Indonesia bahasa apa? Kita kan bicaranya inskripsi. Saya tanya kitabmu yang ada. Saya tanya kitabmu di Indonesia ini bahasa apa? Bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Ilah bahasa Indonesianya apa? Tunggu. Sesembahan. Nah, kenapa kamu tidak mengatakan kami adalah anak-anak sesembahan? Karena teos itu padanannya Allah. Allah dalam bahasa apa? Arab. Nah, sekarang Anda di Arab atau di Indonesia? Loh, kita ini mau diskusi pakai ilmu atau gimana sih? Dipakai ilmu. Ini pakai ilmu. Kita rujuk kitabmu diterjemahkan. Sekarang di Indonesia, Bung, Lembaga Alkitab Indonesia. Atau Lembaga Lupa Ayat Injil. Oke? Ini Indonesia harusnya Lembaga Alkitab Arab kalau gitu. Ini Indonesia katanya. Nah, sekarang saya tanya, teos dalam bahasa dengarkan. Katanya mau berilmu. Teos ke Arab katanya Allah. Oke, saya maafkan, kita maklumi atas kebutaan Anda. Padahal ilah, teos itu ilah. Nah, sekarang di Indonesia kan apa? Sesembahan. Berarti harusnya Anda mengaku apa? Anak-anak sesembahan. Kenapa lari ke Arab lagi? Ini di Indonesia, Bung. Nah, ya sekarang kasih saya hak jawab ya. Mengapa di inskripsi tahun 643 Masehi yang ditulis dalam dua bahasa itu ada tertulis onomati tuteo, padanannya dalam bahasa Arab adalah Bismillah. Terus? Ya, di situ kan berarti teos itu ditranslate sebagai Allah di zamannya Muhammad. Bukan ditranslate bukan. Tetapi teos, dengarkan, teos itu adalah Allah. Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Allah itu satu-satunya adalah Allah. Itu yang jadi permasalahan. Yes. Kunci aja ya. Oke. Anda tadi sudah mengakui bahwa teos itu adalah Allah. Oke. Nah, sekarang teos sendiri artinya apa? Sesembahan. Sesembahan itu adalah Allah. Betul. Nah, sekarang kalau teos diarabkan artinya apa? Begini aja, Tuhan di Mekah harusnya sesembahan. Tuhan di Mekah itu siapa? Diarabkan, Bung, diarabkan. Teos diarabkan apa? Muhammad Teos diarabkan apa? Tuhan di Mekah. Katanya mau dialog berilmu. Teos bahasa Yunani. Ketika diarabkan adalah ilah. Ilah yang dimaksud teos itu. Oh, salah kamu, salah. Ilah Bismillah itu artinya apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, Muhammad itu teo. Ada nggak tulisan ilah di situ? Saya tanya dulu. Bismillah ada nggak kata ilah di situ? Dengarkan. Simon pemakan kutu, diam dulu. Ada tidak di dalam kata Bismillah itu? Simon pemakan kutu, diam. Kamu nggak ada ilmu. Daniel, saya tanya sama Anda. Di kata Bismillah itu ada nggak kata ilah di situ? Ilah lu itu ilah. Ilah. Saya tanya Bismillah yang kamu bawa. Nggak ada. Terus apa hubungannya dengan ilah? Apa hubungannya Muhammad menyembah Tuhan di Mekah? Pemakan kutu, diam dulu, kenapa? Oh, bodoh. Teos itu hati-hati bernarasi, Bung. Hati-hati bernarasi dengan saya. Teos itu bernarasi dengan kau bodohmu. Kau ini teos itu bisa diartikan sebagai ilah atau Allah. Aku pikir suaranya putus-putus, Juma. Suaranya putus-putus. Sinyalnya Gurunda, sinyalnya.
Oke. Jadi Theos sama dengan Allah. Ya, Anda tadi mengakui ya. Tadi Anda udah mengakui ya. Iya, betul. Theos itu adalah Allah. Tidak ada Theos selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Theos sama dengan Allah. Tapi Theos, dengarkan. Theos dalam bahasa Yunani, kalau diarabkan itu larinya ke ilah. Ini poin paling sederhana yang saya kasih kepada Anda. Tidak ada ilah lain selain daripada Allah. Tidak ada Theos lain selain daripada Allah. Ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Allah, itu menghujat. Kecuali Anda mengatakan kami ini adalah anak-anak Theos. Itu tidak menghujat. Itu adalah derita kalian. Tapi ketika saudara mengatakan kami adalah anak-anak Allah, itu menistakan agama kami, itu menghinakan agama kami, menghinakan Tuhan kami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya anak. Kalau Anda ingin mengatakan kami adalah anak-anak Yahweh, silakan, kami tepuk tangan, kami kasih hadiah. Tapi kalau Anda mengatakan kami adalah anak-anak Allah, itu tidak berdasar selain daripada menghujat Tuhannya umat Islam yang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi menghujat kemudian dengan mengatakan Kristen adalah anak Allah. Kalau Allahnya dalam bentuk relasi, bukan kelahiran secara seperti perempuan melahirkan. Enggak cocok dengan Anda. Orang-orang yang mendapatkan ikatan relasi dengan Tuhan itu disebut orang-orang soleh. Orang yang soleh. Dan sekarang Bible Anda juga ngambil kata soleh, kedekatan, intim. Makanya di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang-orang yang taat kepada didikan Tuhan itu disebut anak. Jadi orang yang disebut anak Tuhan adalah orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Sementara kalian, Galatia 1, dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Kita dimerdekakan dari penghambaan Tuhan. Penghambaan. Apakah kalian boleh dikatakan sebagai anak Tuhan? Tidak. Tidak bisa Anda disebut sebagai anak Tuhan, tidak bisa. Mau soleh, mau ayat, mau rasul, itu produk peradaban, enggak ada. Tidak bisa. Hak paten itu enggak ada, enggak boleh. Enggak bisa. Itu agama kamu. Sebelum ada Islam sudah ada Kristen Arab, itu agama. Oke, itu di Arab, enggak masalah. Agamamu tidak memiliki jati diri bahasa. Ada Yunani tapi kamu enggak pede. Kenapa? Orang Yunani itu identik dengan apa? Paganisme. Kalian tidak pede dengan itu. Kenapa kalian ke Islam-Islaman? Karena kalian tahu. Dipakai di Arab, kenapa nggak boleh dipakai di Indonesia? Di Arab ya namanya Arab, Bang. Arab ya Arab, Indonesia ya Indonesia. Anda harus punya warna tentang agama Anda. Masa setiap ganti baju agama Anda juga berganti? Kan lucu. Ini agama apa ini? Harusnya ketika Anda mencintai agama Anda, dari mana asal agama Anda? Oh, dari bahasa Yunani. Ya pakai itu sebagai wujud cinta Anda kepada agama Anda. Bahasa Melayu itu kan salah satunya serapan dari bahasa Arab. Ya, terus wajarlah ada nama-nama yang berbau Arab. Apakah kata Allah itu kata serapan? Oh iya dong, ada Oh salah. Ilah. Salah. Itu bukan kata serapan Allah itu. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Coba buka KBBI sekarang. Itu bukan kata serapan. Salah Anda. Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Zuma, emangnya nama Allah itu muncul pertama kali di Indonesia sehingga Anda memakai rujukan KBBI? Bukan pertama kali muncul di Indonesia. Nama Allah itu. Gini aja, bahasa Arab itu bahasa serapan. Kok maksa kali Anda? Atau bahasa kok maksa kali? Kenapa maksa sekali? Coba saya tanya Anda. Original kitab Anda menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan apa? Yahweh. Kenapa maksa menjadi Allah? Kenapa? Siapa yang maksa jadi Allah? Nah, buktinya kalian dari tadi mempertahankan. Diterjemahkan sebagai Adonai, Tuhan, bukan? Kalau di Indonesia kan? Tuhan. Nah, Tuhan. Berarti Tuhan kalian adalah Tuhan, betul? Siapa yang menerjemahkan Yahweh? Nama Tuhan Anda itu adalah Tuhan, betul? Nama Tuhan saya adalah Yahweh. Nah, terus kenapa kalian menyebut diri Anda dengan sebutan anak-anak Allah? Kenapa? Ya kami anak-anak Allah, anak-anak sesembahan. Anak-anak Israel. Kalian itu anak-anak Theos, itu yang benar, atau anak-anak Tuhan. Jangan pakai nama Allah. Tadi kan Anda bilang Theos itu kan Allah.
Tadi Anda bilang Theos adalah Allah. Jadi tidak ada Theos. Dengarkan, beda. Dengarkan. Beda Theos sama dengan Allah, dengan Anda sama dengan anak-anak Allah. Itu beda. Belajarnya sampai mana sih Anda ini? Allah itu kata-kata aja itu. Oh, tidak bisa. Nggak bisa permainan kata-kata. Kenapa? Dengarkan dulu. Dengarkan. Kenapa 1400 tahun yang lalu? Dengarkan saya. Theos itu Anda mengatakan permainan kata-kata bahasa Arab. Dengarkan. Anda mengatakan permainan kata-kata. Tuhan berfirman kepada para nabi itu dengan kata-kata. Anda nggak sampai ke sana ilmunya ternyata. Atau mau diajarin? Yesus itu menerima kata-kata. Kamu katakan kata-kata itu hanya permainan. Oh, dasar Kristen kayak gini. Seenak perut Anda mengatakan itu. Sehingga Anda dengan loh, firman itu apa? Firman itu kata. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau tidak ada ilmu, firman itu kata. Anda pikir firman itu apa? Pemain bola. Firman itu selain kata itu ada pikiran. Pikiran, mana ada pikiran itu adalah firman? Dasar. Udah. Teman-teman silakan, saudara Sidik, silakan. Ampun saya orang kalau tidak berpakai otak. Thank you ya. Paling enggak kamu udah klarifikasi bahwa Theos itu adalah Theos itu Tuhan. Theos itu Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada Theos selain Allah. Paham? Enggak paham juga. Wah, angkat tangan saya kalau Anda paham juga. Silakan. Jadi saksinya banyak kan? Oke. Thank you Zuma. Katakan Theos itu adalah Allah, betul. Tidak ada Theos selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sama ketika saya katakan Tuhan itu adalah Allah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Betul. Allah itu Tuhan, Allah itu Theos. Siapa bilang Allah itu bukan Theos? Allah itu Theos. Yang jadi masalah Yesus bukan Theos. Ayo. Yesus itu Kurios. Tapi kalau Allah itu sudah pasti Theos. Theos itu artinya pencipta langit dan bumi, yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu siapa? Allah. Yang terkutuk itu siapa? Yesus. Gitu cara belajarnya. Lanjut. Asidik silakan Bang. Siap.